Perkenalkan, saya Anggita Kustanti dan saya Nela Anggiani. Di sini kami akan menjelaskan secara rinci mengenai artikel yang telah kami buat yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Artikel ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Lingkungan hidup memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan industrialisasi dan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan hutan, dan menurunnya kualitas ekosistem. Aktivitas perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, dan industri sering menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan akibat lemahnya dan pengawasan yang kurang dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup. Dampak dari kerusakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga mengancam keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis. Pertama, tanggung jawab administratif. Tanggung jawab ini diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan seperti tidak memiliki izin lingkungan atau tidak memenuhi standar pengelolaan limbah. Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi perusahaan agar mematuhi aturan lingkungan yang berlaku. Kedua, tanggung jawab perdata. Dalam hal ini, perusahaan wajib memberikan ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan apabila kegiatan usahanya menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara individu, class action maupun melalui organisasi lingkungan hidup. Tanggung jawab perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan memastikan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Ketiga, tanggung jawab pidana, di mana perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara sengaja maupun karena kelalaian. Sanksi pidana dapat berupa denda, pidana penjara bagi pengurus perusahaan, penutupan usaha, hingga perampasan keuntungan hasil tindak pidana lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, hukum lingkungan Indonesia juga mengenal prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini berarti perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya apabila kegiatan usahanya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Prinsip ini biasanya diterapkan pada usaha yang berisiko tinggi seperti pertambangan, industri kimia, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan adanya prinsip strict liability, masyarakat yang menjadi korban pencemaran lebih mudah memperoleh perlindungan hukum. Perusahaan juga diwajibkan melaksanakan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sebelum menjalankan kegiatan usahanya. AMDAL berfungsi untuk menilai dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan serta menentukan langkah pencegahan dan pengelolaan dampak tersebut. Jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban AMDAL, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai hukuman yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menekankan penindakan tetapi juga pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap perusahaan, terutama di daerah yang memiliki aktivitas industri dan pertambangan tinggi. Selain itu, masih banyak perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan menjaga lingkungan hidup. Penanganan kasus lingkungan juga sering berjalan lambat dan belum memberikan efek jerah yang maksimal kepada pelaku usaha. Kami juga menyinggung beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia seperti pencemaran limbah industri, kebakaran hutan akibat aktivitas perusahaan, dan kasus lumpur lapindo. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, kesehatan, ekonomi, dan ekosistem. Selain kewajiban hukum, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program CSR dapat berupa penghijauan pengelolaan sampah,
konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. CSR menjadi bentuk komitmen moral perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga ikut menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, kesimpulannya, tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia meliputi tanggung jawab administrasi, perdata, pidana, serta tanggung jawab sosial melalui CSR. Walaupun aturan hukum sudah cukup lengkap, penegakan hukumnya masih perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih tegas, penindakan yang konsisten, dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Dengan menegakkan hukum yang baik, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Baik, cukup sekian pemaparan artikel kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.